Halo semua, perkenalkan namaku Asri Lady Perbina Simbolon, NIM 190321100040 dari kelas Tata Niaga Produk Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan analisis tata niaga produk agribisnis pada studi kasus Pasar Seribu Dolo Kabupaten Simalungun. Baik, untuk poin yang pertama yaitu pendahuluan dan pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis. Yang pertama, perbedaan produk agribisnis pertanian dan produk non-pertanian. Yang pertama dari segi produksi. Dari segi sifat produksi. Sifat produksi produk pertanian yaitu bersifat bahan mentah dan bahan baku. Sedangkan sifat produksi produk non-pertanian berupa produk setengah jadi atau jadi. Yang kedua, barang yang dihasilkan. Barang yang dihasilkan oleh produk non-pertanian ialah barang yang hasil pertanian yang mudah rusak dan tidak tahan lama. Sedangkan barang atau produk yang dihasilkan oleh non-pertanian, hasil produksinya tahan lama. Yang ketiga, lokasi pemasaran. Lokasi pemasaran produk pertanian bersifat terpisah-pisah atau terpencar. Sedangkan lokasi pemasaran produk non-pertanian ialah terintegrasi. Yang keempat, sifat pemasaran. Sifat pemasaran produk pertanian yaitu konsentrasi distribusi atau dari proses konsentrasi pengumpulan produk pertanian dari para petani dan diakhiri proses distribusi atau penjualan produk agar sampai kepada konsumen. Sedangkan sifat pemasaran non-pertanian ialah pemasaran distribusi atau ditransaksikan dari produsen langsung ke konsumen. Contoh kasus perbedaan tata niaga produk pertanian dengan produk non-pertanian. Contoh kasus artikel tata niaga produk pertanian yaitu analisis tata niaga beras di Kecamatan Rojo Jambi, Kabupaten Banyuwangi. Lembaga yang berperan penting dalam margin tata niaga beras di Banyuwangi dipengaruhi oleh banyaknya lembaga yang terlibat atau berperan penting dalam margin tata niaga. Dalam mata rantai saluran tata niaga beras di Kabupaten Banyuwangi terdapat 12 saluran dan 6 lembaga, yaitu kelompok tani, penebas, penggilingan, pedagang besar, pedagang pengecer, dan subdivisi regional bulog. Sehingga nilai yang diterima petani jauh lebih berbeda dengan harga yang diterima oleh konsumen. Yang kedua, contoh kasus artikel tata niaga produk non-pertanian dengan judul Profil dan Strategi Pemasaran Industri Kecil Tas di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Mekanisme pemasaran dalam industri kecil tas yang ada menggunakan dua sistem pemasaran, yaitu sistem pemasaran langsung dan sistem pemasaran tidak langsung. Pada sistem pemasaran langsung, di mana produsen langsung menyalurkan produk kepada konsumennya yang ada, dan yang kedua, pemasaran tidak langsung, yaitu dengan menggunakan sistem kontrak atau sistem saling percaya antara produsen dengan sales. Selanjutnya, pendekatan analisis tata niaga buncis dengan commodity approach dan functional approach. Pendekatan komoditas yaitu menggunakan karakteristik produk, di mana produk pertanian buncis memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi serta memiliki potensial lahan yang cukup tinggi juga. Serta karakteristik produk yang dihasilkan masih segar atau langsung hasil panen dari para petani, di mana buncis merupakan produk pertanian yang tidak tahan lama sehingga memerlukan pengolahan pasca panen dengan menggunakan penyimpanan terbuka. Yang kedua, pendekatan fungsi meliputi fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas, di mana berdasarkan hasil wawancara terhadap pedagang pengepul, yaitu melakukan fungsi pertukaran dengan melakukan penjualan dan pembelian yang diperoleh dari
para petani yang berada di daerah rakut besi. Sedangkan fungsi visi dilakukan oleh pedagang pengepul adalah fungsi pengangkutan dan fungsi penyimpanan, di mana fungsi pengangkutan buncis yang diperoleh dari beberapa petani yang ada di desa rakut besi dengan menggunakan pickup selama 1 atau 2 hari sekali. Yang dilakukan antara jam 2 sampai jam 4 sore. Kemudian dipasarkan ke pedagang besar yang berada di pasar Seribu Dolok. Untuk fungsi penyimpanan adalah dengan menyimpan buncis di gudang penyimpanan. Untuk fungsi fasilitas yaitu dilakukan oleh tengkulak yang ada dengan melakukan penanggungan resiko apabila terjadi kendala dalam distribusi atau kebusukan buncis. Informasi pasar berdasarkan hasil survei pasar. Yang kedua, analisis struktur pasar atau market struktur komoditas buncis. Berdasarkan analisis struktur pasar dengan menggunakan CR4, IHH, dan IR, dapat diinterpretasikan bahwa interpretasi struktur pasar dengan perhitungan IHH komoditas buncis di pasar Seribu Dolok Kabupaten Simalungun adalah mengarah ke oligopoli atau oligopsoni, di mana nilai IHH memenuhi kriteria 0 lebih kecil dari IHH lebih kecil dari 1. Yang kedua, interpretasi struktur pasar perhitungan CR4 komoditas buncis di pasar Seribu Dolok Kabupaten Simalungun adalah monopoli atau monopsoni, di mana telah memenuhi kriteria CR4 lebih besar dari 0,8. Yang ketiga, interpretasi struktur pasar perhitungan IR komoditas buncis di pasar Seribu Dolok Kabupaten Simalungun adalah mendekati derajat minimum ke arah persaingan sempurna. Untuk analisis perilaku pasar atau market conduct buncis, yang pertama ialah lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran yang ada di pasar Seribu Dolok Kabupaten Simalungun yaitu pedagang pengepul, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Untuk jenis saluran pemasaran ada 2, yaitu produsen menjual ke pedagang pengecer, menjual ke konsumen. Yang kedua, produsen menjual buncis ke pedagang pengepul, ke pedagang besar, dan kepada konsumen. Untuk kebijakan dalam penentuan harga, dalam menentukan harga dilakukan berdasarkan hasil survei harga yang ada di pasar serta mempertimbangkan potongan distribusi yang telah dilakukan oleh lembaga pemasaran. Dan untuk fungsi pemasaran ialah fungsi penjualan, fungsi pembelian, fungsi pengangkutan, dan fungsi penyimpanan. Dan untuk yang terakhir yaitu sistem pembayaran. Dalam setiap proses transaksi dari setiap lembaga pemasaran dilakukan secara tunai. Selanjutnya, analisis penampilan pasar atau market performance komoditas buncis yang meliputi margin pemasaran. Saluran 1. Dari segi pedagang pengecer, harga beli rata-rata dari produsen yaitu Rp5.000 per kilogram. Untuk harga jual dari rata-rata ke konsumen yaitu Rp6.000 per kilogram, sehingga total margin pemasaran saluran 1 dari segi pedagang pengecer ialah Rp1.000. Yang kedua, saluran pemasaran yang kedua dari segi pedagang pengumpul, di mana harga beli rata-rata dari produsen sebesar Rp5.000 per kilogram. Untuk harga jual rata-rata ke pedagang besar ialah Rp6.000 per kilogram, sehingga besarnya margin 1 ialah Rp1.000 per kilogram. Dari segi pedagang besar, harga beli rata-rata dari pedagang pengepul sebesar Rp6.000 per kilogram. Untuk harga jual rata-rata ke konsumen sebesar Rp7.000 per kilogram. Serta besarnya margin saluran pemasaran kedua yaitu Rp1.000 per kilogram. Dari segi pedagang pengumpul dan pedagang besar, sehingga total margin M1 tambah M2 yaitu Rp2.000 per kilogram. Untuk farmer share, berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa farmer share pada pemasaran 1
harga yang diterima produsen sebesar 83,33%. Dan pada saluran kedua, farmer share atau harga yang diterima oleh produsen sebesar 71,43. Demikian hasil presentasi mengenai analisis tata niaga agribisnis produk pertanian dan pertanian. Saya ucapkan terima kasih.